Ada pemirsa. Maaf nih, seru-seru sih bukunya. Bersama saya, Salman di Jurnal Literasi Utama TV, Televisi Berita Indonesia, edisi 5 Januari 2025. Pemirsa, kalian tahu kan tentang Pasar Buku Palasari Bandung yang legend banget? Nah, sayangnya Pasar Buku Palasari mengalami penurunan omset yang drastis nih pemirsa. Akibat minat baca masyarakat yang rendah, yang akhirnya banyak pedagang yang terpaksa gulung tikar. Penasaran kan dengan kondisinya? Gas, tonton sampai habis. Pasar Buku Palasari Kota Bandung mengalami penurunan omset yang signifikan. Faktor utamanya adalah meningkatnya minat belanja online dan kemudahan akses seperti buku digital. Banyak pedagang mengeluhkan sepinya pengunjung. Ya mungkin karena di penjualan online dia lebih murah gitu. Jadi dan orang tuh malah males gerak gitu, mager istilahnya kalau sekarang itu. Menurut Toto, menurunnya minat pembeli di toko fisik disebabkan oleh harga buku yang lebih murah di toko online. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang cenderung enggan keluar rumah turut memengaruhi penjualan. Untuk tetap bertahan, Toto menyiasati kondisi ini dengan menyediakan produk-produk yang banyak dicari di toko online dan melayani pesanan custom. Para pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk menghidupkan kembali Pasar Buku Palasari. Salah satu usulannya adalah menjadikan Palasari sebagai objek wisata edukasi yang dapat menarik wisatawan lokal. Ya ada perhatian dari dinas terkait, misal kayak dinas pendidikan atau dinas pariwisata dibikin wisata edukasi gitu kan. Selama ini kan orang wisata pariwisata, wisata kuliner, tapi nggak aware kan di sini harusnya dibikin gitu menarik mungkin. Pokoknya ada wisatawan mesti dulu ke sini dulu, mau beli atau enggak ya terserah dia, yang penting ke sini dulu lah, dibikin ramai istilahnya. Dari Pasar Buku Palasari Bandung, Salman Yahwarsadi melaporkan untuk Zona Literasi. Itu dia pemirsa, berita pertama mengenai kondisi Pasar Palasari Kota Bandung. Semoga pasarnya kembali ramai ya. Selanjutnya di program kedua, ada program mengenai rekomendasi buku-buku yang paling berpengaruh dan berbahaya di Indonesia. Penasaran? Apa saja bukunya? Cus lagi tonton sampai habis. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di segmen kali ini. Pernah gak sih kalian merasa bahwa sebuah buku bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia? Buku itu seperti jendela ajaib yang membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, mengenalkan kita pada orang-orang yang belum pernah kita temui, bahkan mengajarkan kita hal-hal yang mungkin sebelumnya kita anggap mustahil. Ngomong-ngomong soal buku, tahukah kalian kalau membaca itu sebenarnya lebih dari sekedar hobi? Membaca adalah cara untuk memperluas wawasan, menggali inspirasi, dan memperkaya imajinasi. Lewat buku, kita bisa memahami sejarah, mempelajari ilmu pengetahuan, bahkan menemukan motivasi untuk mengejar mimpi kita. Tetapi, buku tidak selalu memiliki dampak positif. Ada juga yang memiliki dampak negatif. Nah, di video kali ini, kita akan membahas buku-buku yang sangat menarik. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Inilah 5 buku paling berpengaruh di dunia. Let's check it out. Oh, really? Tell us about it. And then he went on about how Palestinians want to kill the Israelis. And that, I mean, there wasn't any sense in which the whole thing was totally absurd. Yang pertama, ada buku Orientalism, buatan Edward Said. Buku ini menganalisis secara mendalam tentang budaya, kehidupan, dan hukum di dunia bagian timur, tetapi membahas tentang adilnya hukum di dunia bagian timur juga. Bahkan hal ini memunculkan kritik tajam dari para pembacanya karena
mereka merasa hukum di negara barat tidak adil. Selanjutnya, di posisi kedua, ada buku Wealth of Nation, buatan Adam Smith. Buku ini pada dasarnya berbicara mengenai ekonomi dan kekayaan, entah sengaja atau tidak. Buku ini memiliki pengaruh yang sangat besar hingga saat ini. Salah satu pengaruhnya adalah pasar bebas, atau yang lebih dikenal dengan ekonomi liberal. Beberapa negara yang menganut pasar bebas seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Cina, dan Thailand. Selanjutnya, di posisi ketiga, ada buku Liberty. Buku ini berbicara tentang prinsip kebebasan. Sang pencipta buku ini memiliki argumen bahwa kebebasan hanya dapat diterima jika bertujuan melindungi banyak orang lain. Tetapi seringkali, kebebasan dianggap berbeda oleh orang yang tak bertanggung jawab. Beberapa pembacanya tidak memahami bahwa kebebasan memiliki batasan juga. Buku ini menjadi pemicu lahirnya paham liberalisme, bahkan jauh sebelum Perang Dunia Pertama. Lanjut di posisi keempat, ada buku The Prince, karya Niccolo Machiavelli. Buku ini dibuat sebagai panduan bagi para pemimpin ataupun para penguasa. Salah satu pendapatnya yang kontroversial adalah, dalam situasi tertentu, Machiavelli menyarankan bahwa penguasa harus siap menggunakan kekerasan atau tipu daya untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan. Hal ini menjadi kontroversial karena melahirkan pemimpin-pemimpin yang otoriter dan kejam di generasi yang akan datang. Di posisi terakhir, ada buku Common Sense, karya Thomas Paine. Buku ini berisi tentang ajakan menolak kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Thomas Paine menganggap sistem pemerintahan Inggris korup dan tidak sesuai kehendak Tuhan. Dampak positif dari karya ini adalah membangkitkan gerakan-gerakan kemerdekaan dan reformasi di seluruh dunia. Buku-buku tadi adalah buku yang paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas 3 buku yang pernah dianggap terlarang di Indonesia. Pasti kalian penasaran kan? Let's check it out. Yang pertama, ada buku Demokrasi Kita yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Buku ini berisikan kritik terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap otoriter. Soekarno dikritik karena menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, di mana hal itu bertentangan dengan demokrasi, dan juga membangun ideologi nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Karena Soekarno membangun nasakom, tentu saja Soekarno mendukung PKI atau yang lebih dikenal Partai Komunis Indonesia. Buku ini pun ditarik oleh pihak militer untuk menjaga nama baik Soekarno. Di posisi kedua, ada buku yang berjudul Aidit, Dua Rupa, Wajah Dipa Indonesia. Buku ini bercerita tentang perjalanan DN Aidit dari kecil hingga menjadi ketua PKI. Kisah dari buku ini tentu saja bisa menginspirasi pembacanya untuk menganut komunisme. Itulah mengapa buku ini dianggap terlarang. Di posisi ketiga, ada buku yang berjudul Lentera Merah, karya Su Hok Gi. Buku ini berisi tentang sejarah dan konflik seputar komunisme di Indonesia. Buku ini dilarang beredar karena buku ini dianggap tidak netral, karena dikhawatirkan munculnya simpatisan-simpatisan komunis yang baru, dan itu bisa mengancam keberlangsungan negara Indonesia. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas 5 buku paling berpengaruh di dunia, hingga 3 buku yang dianggap pernah terlarang di Indonesia. Buku memang dijuluki jendela ilmu, tetapi ilmu tersebut bisa berdampak positif dan negatif, tergantung pemahaman setiap orang. Ayo, ikuti terus informasi tentang buku dari kami di Zona Literasi. Nah, itu dia pemirsa, informasi mengenai buku paling berpengaruh dan berbahaya di Indonesia. Jadi penasaran ya semua isi bukunya? Nah, pemirsa, setelah break satu ini, Naupal akan mengajak kalian pergi ke Taman Baca Hendra di Jalan Sabang Cihapit, Kota Bandung.
Saya Naufal dari Zona Literasi sedang berada di Taman Baca Hendra di Jalan Sabang, Cihapit, Kota Bandung. Nah, sekarang saya sudah di dalam Taman Baca Hendra. Mari kita lihat ada buku apa aja sih di sini. Nah, di sini juga banyak serial komik yang terkenal dari tahun 90-an sampai 2000-an. Salah satu contohnya seperti Naruto dan Slam Dunk. Untuk lebih tahu tempat ini, kita coba ajak ngobrol salah satu pegawai yang bernama Baria, yang kebetulan baru magang selama 1 minggu. Itu tahun 1967. Itu dibuat kalau nggak salah sama itu Juliana Puan. Ya, dan kemarin pas bulan November itu meninggal. Milik aslinya. Iya, pemilik aslinya. Dan toko itu sekarang dikelola sama anaknya Hendra. Jadi makanya kenapa taman bacaan ini namanya Hendra. Kalau Pak Hendra sendiri menjalankan ini udah berapa tahun? Kira-kira? Menjalankan usaha ini, Kayak rintisnya gitu. usaha buku ini. Ya. Ya itu tadi dari 1967 dari ibunya. Nah pas meninggal kemarin baru Pak Hendra jadi. Oh, berarti baru punya tangan kemarin. Iya. Seminggu atau sudah? Oktober November itu meninggal. Apalagi Lumayan. peminjaman. Nah, sekarang tuh kan harus ada member. Ya dulu harus ada member. Tapi sekarang udah nggak offline member lagi. Soalnya banyak member-member yang udah minjem buku itu suka nggak dikembaliin. Jadi yang minjem di sini itu hanya yang member lama doang. Bisa, jadi hanya bisa baca di sini. Kalau bisa dibilang kayak ngandelin kafe yang di depan atau gimana? Iya, betul ngandelin kafe yang di depan. Terus kayak di sini tuh kalau minjem buku, kalau nggak mesen makan sama minuman segitu bayar. Jadi kayak seperti bayar segitu. Di per buku sama per novel yang dibaca ya? Iya. Kalau beli makan minuman. Kalau ini peraturan kayak udah mulai fotografi sama yang lain-lain itu gimana? Jadi aku pernah dengar cerita sebelumnya itu kayak ada orang yang foto pakai kamera. Nah dia itu kayak menyalahgunakan kayak hak ciptanya gitu. Jadi kayak itu hak ciptanya bukan kalau minta izin dulu ke pemiliknya. Makanya sekarang tuh nggak boleh menggunakan kamera. Bisa tapi hanya pakai HP. Kalau maksudnya disalahgunakan itu gimana? Jadi kayak ngefotoin si bukunya atau emang ngefotoin seluruh tempat? Ngefotoin seluruh tempat ya tanpa minta izin dulu. Jadi kayak buat koleksi dia pribadi gitu. Terus disebarluaskan di sosmed. Tapi tadi banyak juga ya komik atau manga yang terkenal di sini. Cuman di situ ada manga-manga yang gak boleh dimasukin ya tempatnya. Iya. Itu karena apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau setahu saya ya, kalau itu tuh emang udah nggak boleh dibaca lagi. Tapi kalau kenapa ya? Aku kurang tahu. Soalnya belum bisa ditahu dari kalian. Terus buku-buku di sini itu rata-rata itu terbitan 2016. Kalau itu emang udah nggak ada. Sama di sini bukunya kayak buku-buku ramah anak semua ya. Tapi ada gak sih kayak buku yang gak boleh dibaca anak gitu? Ada, paling ini yang ini tuh buku Inggris, bahasa Inggris. Nah, tapi isinya itu kan lebih ke 18 plus ke atas. Jadi nggak boleh dibaca sama anak. Jadi kayak bundar gitu. Iya. Oh iya, buku-buku di sini didominasi oleh komik-komik dan buku ramah anak. Jadinya kalian yang punya anak kecil jangan khawatir buat mengajak anak-anak membaca di sini. Oh iya nih Ted, kalau boleh tahu harapan nanti ke depannya buat tempat ini apa sih?
kedepannya semoga makin banyak pelanggan, makin banyak orang yang mau baca buku di toko bacaan Hendra. Anak-anak muda, remaja semuanya harus baca buku pokoknya di sini. Terus harus memperbanyak literasi juga sih. Apalagi kan zaman sekarang kan anak-anak usia 20-an itu udah jarang baca buku. Soalnya di sini tuh banyak novel sama komik-komik yang menarik banget. Apalagi di sini sekitarnya banyak sekolah juga ya, Iya, banyak bisa dibilang. Iya, banyak sekolah. Terus kan di depan juga ada kafe kan. Iya. Jadi bisa sambil nongki-nongki sambil baca buku biar gak bosan. Di tempat ini juga tersedia kafe yang menjual makanan dan minuman ringan hingga yang berat. Jadi nggak perlu khawatir kalau perut kosong. Dan sekalian juga bisa mengajak sahabat atau kerabat untuk membaca ataupun sekedar nongkrong di sini. Sama ini teh terakhir mau nanya, kalau di sini tuh buka hari apa aja sama tutup biasanya hari apa aja? Nah, taman buku bacaan Hendra ini buka tiap hari. Nah, kalau dari Senin sampai Sabtu itu bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Kalau hari Minggu itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Gitu ya. Kalau buat yang mau datang ke sini di hari biasa dari jam 11 sampai jam 8 malam. Kalau hari liburnya dari jam 10 sampai jam 7 malam. Itu kalau weekend ya guys ya. Tuh dengerin guys, di sini bukan cuma baca buku aja, tapi bisa sekalian nongkrong juga, sekalian makan gitu ya. Saya akhiri wawancara di Taman Baca Buku Hendra bersama saya Naufal. Saya Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu dia semua program Zona Literasi hari ini. Gak kerasa ya sudah di ujung acara. Saya Salman, terima kasih dan sampai jumpa.